Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lasmika Veronica Pandiangan. Saya mahasiswi program pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada pembelajaran matematika hari ini akan dibimbing oleh saya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Materi bentuk aljabar ini merupakan materi pada kelas 7 pada bab 3 di semester 1. Bentuk aljabar sangat berguna untuk memecahkan masalah sehari-hari. Untuk lebih jelas, mari kita simak materi bentuk aljabar ini pada video ini. Aljabar dalam bahasa Arab itu aljabar. Dalam bahasa Inggris algebra. Ilmu ini dibuat oleh Al-Khwarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar. Aljabar merupakan salah satu dari cabang matematika yang mempelajari tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat dua siswa bernama Ali dan Jabar. Ali yang atas ya, Jabar yang bawah. Ali memiliki 4 pensil, di mana dapat langsung kita nyatakan dengan angka 4 sama dengan 4. Jabar yang bawah memiliki beberapa pensil dalam tempat pensilnya dan 2 pensil di luar tempat pensilnya. Jadi di tempat pensil Jabar ini dia punya pensil tapi tidak tahu berapa jumlahnya. Maka dapat kita simbolkan dengan huruf X. Dan 2 pensil yang berada di luar tempat pensil Jabar dapat kita nyatakan dengan angka 2. Ingat, X ini mewakilkan jumlah pensil yang berada di tempat pensil Jabar tapi tidak diketahui jumlahnya. Oke? Maka jumlah pensil Jabar seluruhnya yaitu X plus 2. X plus 2 ini yang dinamakan bentuk aljabar. Maka X plus 2 merupakan bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh soal. Terdapat 3 buah box dan 2 buah apel, di mana masing-masing box tersebut berisikan beberapa apel yang tidak diketahui jumlahnya. Ingat aljabar, maka jumlah apel yang tidak diketahui jumlahnya yang berada di setiap box dapat kita simbolkan dengan huruf X. Oke? Dalam box ini tidak diketahui jumlah apelnya berapa, makanya kita simbolkan dengan huruf X. Karena ini ada 3 buah box, maka 1, 2, dan 3, maka 3 dikali X yaitu 3X. Kemudian ada 2 buah apel di luar box tersebut, 1, 2, maka dapat langsung kita nyatakan dengan angka 2. Sehingga jumlah apel seluruhnya itu 3X plus 2. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Terdapat 2 buah box, 1 tabung, dan 3 buah apel. Masing-masing setiap box dan tabung ini berisikan beberapa apel yang tidak diketahui jumlahnya. Untuk setiap box dia tuh punya apel tapi tidak diketahui jumlahnya, maka dapat kita simbolkan jumlah apel yang dalam box tersebut dapat kita simbolkan dengan huruf X. Karena ini ada 2 box, maka 2 dikali X 2X, sehingga kita tulis 2X. Kemudian ada beberapa apel dalam tabung.
Oke, tapi tidak diketahui jumlahnya. Maka jumlah apel yang dalam tabung ini dapat kita simbolkan dengan huruf Y. Tulis Y. Ini ada satu buah tabung ya. Kemudian ada 3 buah apel yang berada di luar box dan tabung tersebut. Berapa ini? 3, 1, 2, dan 3. 3 buah apel, maka dapat langsung kita nyatakan dengan angka 3. Sehingga jumlah seluruhnya itu 2x plus y plus 3. Ini disebut juga bentuk aljabar ya. Jenis-jenis suku bentuk aljabar. Suku adalah bentuk yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Di sini ada contohnya ya, yaitu yang pertama itu 2x. Disebut suku monomial atau suku tunggal. Kenapa? Karena dia di sini hanya punya satu suku, yaitu 2x. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada 2x plus 3. Disebut apa? Yaps, disebut binomial atau suku 2. Kenapa? Karena di sini dia punya 2 suku. Ingat, suku itu dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Nih, di sini ada tanda positif kan? Ada tanda penjumlahan. Sehingga di sini ada 2 suku, yaitu 2x dan T plus 3. Ada 2 suku, maka disebut binomial atau suku 2. Yang ketiga, 2x plus 3y plus 7 disebut trinomial atau suku 3. Kenapa? Karena di sini ada 3 suku. Sebutkan, ini 2x, sukunya ada 2x, ada plus 3y, dan ada plus 7. Kemudian soal nomor 4. Ada 4x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat y min 3xy min 5y. Ini min 5y, maka disebut polinomial atau suku banyak. Kenapa? Karena di sini ada berapa suku nih? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 suku, yaitu 4x pangkat 3, 7x kuadrat y, min 3xy, dan min 5y. Ada 4 suku, maka disebut polinomial atau suku banyak. Oke, jadi tuh suku yang lebih dari 3 itu kita sebut dengan polinomial. Unsur-unsur bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar. Di sini kita punya contoh bentuk aljabar, yaitu 3x plus 2. 3 di sini kita dinamakan koefisien. Oke, koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan atau di sebelah kiri variabel. X di sini kita sebut dengan variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui. Variabel di sini lambang ya, atau bilangan yang belum diketahui. Kemudian 2 kita sebut dengan konstanta. Konstanta, konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Contoh soal. Tentukan jenis suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut ini. Oke, di sini ada contoh soal yang pertama, 2p plus 4. Disebut jenis sukunya apa? Yaps, disebut binomial. Kenapa? Karena di sini ada berapa suku? Ada 2 suku, yaitu 2p dan plus 4. Ada 2 suku ya. Kemudian
Kemudian variabelnya. Ya, variabelnya itu berupa huruf. Hurufnya itu di sini apa? Itu P. Hurufnya itu di sini berupa huruf P. Oke. Maka variabelnya P. Kemudian koefisiennya. Koefisien itu angka yang berada di sebelah kiri huruf. Angkanya itu 2. Sehingga koefisiennya 2. Untuk konstanta yaitu 4. Kenapa? Karena angka yang tidak memiliki huruf yaitu di sini 4. Oke, contoh soal nomor 2. 3x pangkat 2 tambah 5x min 6. Kita sebutkan di sini berapa suku? Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 suku. Ingat, suku itu dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Maka ada 3 suku, 3x pangkat 3, ada 5x dan min 6. Maka jenis sukunya disebut trinomial. Kemudian koefisien yaitu angka di sebelah kiri huruf. Mana? Ini ada x pangkat 2 hurufnya ya. Maka angka sebelah kiri huruf itu ada angka 3, ada angka 5. Oleh sebab itu koefisiennya adalah 3 dan 5. Kemudian untuk variabelnya itu variabel itu kan huruf ya. Di sini mana yang hurufnya? Yaitu x pangkat 2 dan x. Maka variabelnya itu x pangkat 2 dan x. Untuk konstanta itu angka yang tidak memiliki huruf, yaitu yang ini, min 6. Konstantanya adalah min 6. Contoh soal nomor 3. 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat y min 3xy min 5y. Berapa suku? Ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 suku. Sehingga kita sebut polinomial. Untuk variabelnya, variabel itu kan huruf, maka kita sebutin ada berapa? Ada x pangkat 3, ada x kuadrat y, ada xy, dan ada y. Kita sebutin sini x pangkat 3, x kuadrat y, dan ada xy dan y. Kemudian ini kita hapus dulu. Kemudian untuk konstantanya, di sini ada angka yang tidak punya huruf nggak? Kita lihat tidak ada, maka konstantanya itu 0. Suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis ialah suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 2x dengan 3x, 4y kuadrat dengan 5y kuadrat. Lihat variabelnya sama kan? X dengan x dan ada y kuadrat dengan y kuadrat. Itu suku sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tak sama. Tak sama, oke. Contohnya 2x dengan 3x pangkat 3. Lihat variabelnya x dengan x pangkat 3. Itu berbeda. Yang satu x sedangkan yang lain x pangkat 3. Kemudian 4y kuadrat dengan 5y. Yang satu y kuadrat dan yang satu lagi y. Itu tentu saja berbeda. Jadi suku tak sejenis variabelnya berbeda. Operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar hanya dapat dikerjakan pada suku-suku sejenis dengan penjumlahan atau pengurangan koefisien pada suku-suku sejenis. Ingat, operasi pengurangan atau penjumlahan dapat kita lakukan jika sukunya sejenis. Sebelumnya sudah dipahami kan suku-suku sejenis dan suku tak sejenis. Maka ingat suku-suku sejenis, variabelnya dan pangkatnya harus sama ya. Contoh soal. Selesaikanlah bentuk aljabar berikut ini. Contoh soal yang pertama. 2x plus 3y plus 7x min 2y. Ini
Maka kita lihat dulu yang suku sejenis, yaitu 2x dan 7x. Kemudian 3y dengan min 2y. Masukin di sini, kita dekatkan 2x plus 7x plus 3y min 2y. 2x plus 7x, 2x plus 7x, 2 tambah 7, 7, 8, 9. Hasilnya 9x. Kemudian 3y min 2y, 3 dikurangi 2, 1. 1 kali y, maka hasilnya plus y. Oh, ini seharusnya plus ya, bukan min. Ini plus y. Kita taruh di sini saja. Hasilnya itu 9x plus y. Kemudian contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, 3x min 2y min x min 3y. Kita satukan suku-suku sejenis, x dengan x, y dengan y. Maka 3x min x terus min 2y min 3y. 3x kurangi x, jadi sama aja dengan 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 yaitu 2x. 3 kurang 1, 2. Ini ada x, 2 kali x, 2x. Kemudian 2y kurang min 2y kurang 3y. Min 2 dikurangi 3 sama dengan min 5. Dan ini ada y dikali y, min 5y. Maka hasilnya 2x min 5y. Perkalian konstanta dengan suku 2 sebagai jumlah atau selisih. Perkalian suatu konstanta dengan suku banyak berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Di sini yang penjumlahan, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B menghasilkan AB. Kemudian A dikalikan plus C menghasilkan plus AC. Itu untuk penjumlahan ya, berlaku rumus ini. Kemudian untuk pengurangan, A dikali B dikurangi C sama dengan seperti cara tadi, A dikali B sama dengan AB. Kemudian A dikali min C sama dengan min AC. Contoh soal. Tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. Soal yang A, 4 dikali X plus 7. Caranya seperti yang dijelaskan tadi ya. Caranya itu 4 dikali X plus 7 yaitu 4 dikali dengan X, 4 dikali X, kemudian 4 dikali plus 7. Oke, jadi 4 kali 7, maka hasilnya 4 dikali X, 4X. 4 kali 7 adalah 28, hasilnya 4X plus 28. Soal yang B, 5X kali X plus 2Y min 3XY. Maka langkahnya itu 5X dikali X, kemudian plus 5X dikali plus 2Y, tambah 5X kali min 3XY. Maka 5X dikali X plus 5X kali 2Y min 5X kali 3XY. 5X dikali X sama dengan 5X kuadrat. 5X kali 2Y yaitu 5 dikali 2 dulu, 10, X kali Y, XY, maka 10 XY. Kemudian min 5 dikali 3, min 15, X dikali XY, X kuadrat Y, maka hasilnya min 15 X kuadrat Y. Cukup sekian materinya.
Untuk latihan akan saya kirimkan lewat Google Forms. Jadi tolong diisi ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung ditanyakan lewat grup Telegram. Kita bisa langsung diskusi ya. Oke, jangan lupa kerjakan latihannya. Terima kasih.